Masih pada inget nggak sama berita baik dari Kementerian Kesehatan bulan April yang lalu? Udah pada lupa? Sini, aku ingetin lagi. Nih, berita yang ini loh. Vaksin kanker serviks akan menjadi vaksin wajib dan gratis. Target vaksinnya siapa aja sih? Bahaya nggak sih? Katanya ada yang bilang ini bisa bikin mandul loh. Pencegahan kanker serviks bukannya pap smear ya? Terus vaksin buat apa? Nah, biar nggak ada yang bingung lagi, yuk kita tonton videonya sampai akhir, kita kupas tuntas mengenai vaksin kanker serviks. Human Papilloma Virus atau HPV adalah penyebab dari kanker serviks atau kanker leher rahim. Ada lebih dari 130 tipe dari virus HPV dan 20 diantaranya berkaitan dengan kanker serviks. Pada tahun 2020, kanker serviks menduduki peringkat kedua sebagai kanker dengan jumlah kasus baru terbanyak pada wanita di Indonesia. Ketika virus HPV masuk ke dalam tubuh, virus ini akan menetap di sel sekitar pintu masuk atau jalur masuknya dari virus ini. Virus ini menular melalui hubungan seksual, sehingga sering menginfeksi vagina, vulva, penis, anus, mulut, hingga tenggorokan. Pada HPV tipe 6 dan 11 dapat menyebabkan abnormalitas pada sel yang dapat berkembang menjadi kutil kelamin. Tipe ini dapat disembuhkan dengan pengobatan misal dengan obat oles. Biasanya juga tidak menimbulkan efek jangka panjang yang berbahaya. Sedangkan pada 13 tipe yang lain dapat menyebabkan mutasi DNA sehingga sel tubuh akan tumbuh lebih cepat hingga berkembang menjadi sel-sel kanker. Hal tersebut sangat beresiko pada sel serviks, terutama pada tipe HPV 16 dan HPV 18. Dari awal infeksi hingga muncul gejala kanker dapat membutuhkan waktu hingga 20 tahun. Nah, vaksin HPV atau vaksin kanker serviks merupakan salah satu cara untuk mencegah kanker serviks. Targetnya adalah anak kelas 5-6 SD atau sekitar usia 10-13 tahun diberikan pada bulan imunisasi anak sekolah secara gratis. Pada kelompok usia ini diberikan sebanyak 2 dosis. Untuk usia lebih dari 15 tahun sampai sebelum nikah, masih bisa vaksin di fasilitas kesehatan secara berbayar. Pada kelompok usia ini, vaksinnya diberikan sebanyak 3 dosis. Kenapa vaksin diberikan sedini mungkin atau sebelum seseorang aktif berhubungan seksual? Agar tubuh dapat membentuk antibodi untuk melawan virus di kemudian hari. Untuk wanita yang sudah aktif secara seksual atau yang sudah menikah, tidak lagi dianjurkan untuk melakukan vaksin kanker serviks. Namun, pencegahan tetap dapat dilakukan dengan deteksi dini dengan pemeriksaan pap smear. Jadi, vaksin kanker serviks merupakan pencegahan primer sebelum infeksi virus HPV terjadi. Sedangkan pap smear merupakan pencegahan sekunder dengan deteksi dini dari kanker serviks. Keduanya merupakan pencegahan, namun memiliki fungsi masing-masing. Terus, yang katanya ada kabar kalau vaksin kanker serviks bisa bikin mandul gimana? Bener gak sih? Ini gak bener ya Sobat Helmet. Vaksin ini telah dilakukan selama lebih dari 10 tahun di negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris. Dan tidak ada efek samping seperti kemandulan. Nah, sekarang jadi paham kan? Jangan sampai kemakan hoax lagi ya. Dan jangan lupa share video ini. Yuk kita sama-sama lindungi orang terdekat kita dari kanker serviks. Sampai jumpa di video edukasi Telmed selanjutnya. Salam sehat dan terima kasih.